warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Ansuhaini dari SDN Kampung Melayu 9. Dan saya Eka Ramatibowo dari SMP Negeri 1 Sukadiri. Dan saya Cecep Iskandar dari SMPN 1 Sepatan Timur. Selamat menyaksikan. Baiklah, Waalaikumsalam Pak Devi. bagaimana kabarnya hari ini PK? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Ya, baik PK ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Ya, pertama ya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik pada coaching kita kali ini, coach dan coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan positif coaching yaitu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak ya. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama dengan passion, yang kedua adalah mengenalkan aktif, Ya. dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik lagi untuk diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan pada coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin uji tersebut dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, demikian Pak ya. Untuk melakukan coaching ini kepada coaching, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Eka, alhamdulillah baik. Tapi suasana hati saya lagi sedang galau nih Pak. Iya betul. Ibu terlihat murung wajahnya, Iya. kurang bersemangat. Maaf nih kalau saya boleh sempat bertanya ya. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan ibu? Iya nggak apa-apa Pak. Ya kemarin saya WA Bapak. Ada sesuatu hal yang ingin saya sharing ke Bapak. Iya Bu, boleh lah hari ini kita ibu sharing karena saya agak sedikit longgar waktunya Bu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau curhat dan sharing nih tentang masalah di kelas saya. Apakah Pak Eka berkenan mendengarkan sharing saya? Dengan senang hati Bu. Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalahnya apa ya Bu ya? Coba deh Ibu ceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa kewalahan dengan tingkah anak murid saya yang sangat aktif. Seperti itu ya. Oh, ini murid-murid Ibu yang aktif ya? Iya Pak. Dalam hal seperti apa Bu aktifnya? Bisa Ibu jelaskan secara rinci kira-kira hal-hal yang menjadi sumber daripada kegelisahan ini? Jadi begini Pak, dalam pembelajaran pada saat saya memberikan asesmen formatif, anak-anak murid saya sangat aktif. Mereka bersaing siapa yang duluan mengerjakan terus dinilai ke saya.
Kemudian anak-anak yang sudah dinilai saling kejar-kejaran dengan temannya. Sehingga kemarin tuh sempat ada yang berdarah kakinya. Akhirnya orang tua nggak terima kalau anaknya itu sampai terluka karena terdorong temannya. Dan orang tua tersebut ribut di grup kelas. Kalau sampai begitunya ya Bu ya. Iya Pak. Jadi ya memang anak-anak sedang dalam fase banyak bermain Bu ya, dengan teman-temannya begitu aktifnya sehingga pembelajaran pun menjadi tidak kondusif. Iya. Dan terlebih ibu merasa tidak nyaman karena di grup WA ibu atau di grup WA kelas ibu itu ada orang tua yang ribut ya, dan tentu saja itu juga merupakan suatu hal yang tidak nyaman bagi ibu ya. Itu Pak, saya jadi merasa bersalah dengan tindakan tersebut. Makanya saya sharing ke Bapak supaya menemukan solusinya. Baik Bu. Nah, dari kejadian yang ibu alami ini, ibu berharap dalam kondisi ideal yang ibu harapkan itu seperti apa dalam kita pada hari ini? Saya ingin pembelajaran di kelas saya berjalan kondusif, nyaman, dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan baik. Oh, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih menurut ibu, kalau kita ambil secara penilaian, kira-kira skor ideal antara ibu dengan anak-anak di kelas ibu itu menggunakan skala 1 sampai 10, ibu berada di angka berapa? Saya sih nggak mau muluk-muluk ya Pak. Saya ingin di angka 8. Itu sudah sebuah prestasi baik bagi saya, agar keadaan di kelas saya membaik lagi. Nah, dari apa yang sudah ibu sampaikan, apa rencana ibu ke depannya? Saya ingin mencoba memanggil wali murid tersebut, berkolaborasi dengan wali murid ke sekolah untuk mengobrol dengan saya. Saya akan menanyakan bagaimana keadaan atau sikap anaknya ketika di rumah. Lalu apa ada hal lain yang akan ibu lakukan? Ya, saya juga akan mengingatkan kembali kepada anak-anak murid saya tentang keyakinan kelas. Nah, langkah yang ibu ambil itu sudah tepat, yaitu berkolaborasi dengan wali murid, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu bagaimana ibu menerapkan di kelas ibu secara lebih rinci lagi agar pembelajaran menjadi kondusif? Setelah ini saya akan melakukan analisis kebutuhan murid dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak-anak akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan juga saya akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas untuk mengingatkan tentang apa yang telah kita buat dan sepakati bersama, yaitu tertib ketika pembelajaran berlangsung. Baik, langkah yang ibu sudah ambil itu sangat tepat Bu ya, karena saya setuju dengan ide daripada ibu. Syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Syukurlah Bu. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan itu, kira-kira kapan nih ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Pak, saya akan melakukan rencana ini kira-kira minggu depan Pak. Saya mulai hari Senin depan ya Pak. Oke Bu. Baik, saya ingin mendengar kembali bagaimana nanti keadaan kelas ibu setelah ibu lakukan rencana tersebut. Saya tunggu kabar baik ya dari ibu ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas semangatnya untuk saya. Baik, karena Bapak juga mau mengajar kembali, saya pamit dulu ya Pak. Baik Bu, semangat selalu Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Setelah saya amati tadi coaching antara Pak Eka dengan Bu Aan, yaitu sudah melakukan ya coaching dengan sangat baik, kompetensi untuk menerapkan aktif dan